Salam saudara, saya Rosi kembali menyapa Anda lewat program Aku dan Dia. Saya berharap Anda ada dalam keadaan baik dan Anda dapat merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Aku dan Dia saat ini akan membahas tentang Yesus yang adalah sumber kebenaran. Selamat mendengarkan. Beberapa hari yang lalu, aku belajar dari kekecewaan. Aku membeli sebuah kaos dengan warna yang aku inginkan di sebuah toko. Pada waktu aku membelinya, memang keadaan sudah malam sehingga aku hanya mengandalkan lampu toko itu untuk memilih kaos dalam warna yang aku inginkan. Ada beberapa pilihan warna di sana, dan aku mempertimbangkan dari beberapa warna itu untuk memilih salah satunya. Karena suamiku juga nampak sudah mulai bosan menunggu, aku agak bergegas memilih kaos yang akhirnya aku beli. Aku memutuskan untuk mengambil salah satu warna yang menurutku bagus, lalu membawanya ke kasir untuk aku bayar. Waktu itu, aku merasa cukup puas karena aku memang menginginkan kaos dengan warna itu. Namun, setelah sampai di rumah, aku agak sedikit terkejut. Karena ternyata warnanya tidaklah tepat seperti yang aku inginkan. Mungkin karena di toko itu selain ada lampu toko yang menyinari panjangan kaos-kaos itu, ada juga lampu-lampu yang berwarna-warni dan berkelap-kelip di sana yang menjadi hiasan dan sekaligus untuk menarik orang datang ke sana. Nampaknya perpaduan lampu di dalam toko dengan lampu-lampu yang berwarna-warni dan berkelap-kelip itulah mempengaruhi juga penampakan dari warna kaos yang aku pilih itu. Meskipun tidak terlalu jauh berbeda dengan warna yang aku bayangkan dan aku inginkan, namun tetap saja ada rasa kecewa bahwa aku tertipu oleh tampilan warna kaos itu. Namun paling tidak aku belajar sesuatu, yaitu bahwa kalau aku mau membeli kaos atau apapun yang memiliki warna yang aku inginkan, lebih baik aku membelinya di toko yang lampunya memang benar-benar terang, atau lebih baik lagi aku membelinya di siang hari. Dengan demikian aku tidak akan dikecewakan karena ternyata warna yang aku beli bukan tepat sepenuhnya seperti warna yang aku inginkan. Aku kembali diingatkan tentang nubuatan yang diucapkan oleh Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, tentang pribadi Yesus, Tuhan dan Mesias yang agung itu. Di dalam Injil Lukas dituliskan nubuatannya, yaitu Lukas 1 ayat 78 dan 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ketika aku membacanya pertama kali, aku tidak bisa langsung memahami bagaimana Yesus, Tuhan dan Mesias yang dinubuatkan itu diibaratkan sebagai surya pagi. Namun sebenarnya nubuatan dari Zakaria ini merupakan penggenapan dari nubuatan yang disampaikan oleh seorang nabi yang lain, yaitu Nabi Maleaki yang hidup sekitar 400 tahun sebelum masa Zakaria. Kita dapat melihat di dalam Maleaki 4 ayat yang kedua, di sana dikatakan, "Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu lepas kandang." Yesus bukan hanya sekedar surya pagi, tapi Ia adalah juga surya kebenaran yang akan terbit bagi orang-orang yang takut akan nama Tuhan.
Aku sangat bersyukur akan kenyataan yang luar biasa ini. Karena pernyataan ini menjadi jaminan bahwa kalau aku memiliki hati yang takut kepada Tuhan, yang ingin menjalani kehidupan yang berkenan kepadanya, dan sungguh-sungguh mau terus dekat dengan Dia, maka Ia akan menjadi surya kebenaran bagiku. Ini menjadi jaminan bahwa Ia bukan hanya menjadi sumber terang saja, tetapi bahwa terang yang diberikannya bagi kehidupanku adalah terang kebenaran. Dengan adanya beraneka macam lampu dengan bentuk dan warna-warna yang berbeda, sangat mungkin mempengaruhi pandanganku. Kalau lampu yang menyinari ada lampu yang berwarna kuning, maka kecenderungan semua yang ada di dalam jangkauan terang lampu itu juga akan terpengaruh warna kekuningan. Kalau tidak berhati-hati, bisa berakibat sama dengan ketika aku membeli kaos yang membuat aku kecewa. Aku bersyukur bahwa Yesus adalah surya kebenaran. Karena dengan demikian, maka semua yang dinyatakan olehnya adalah kebenaran. Dengan demikian, bagiku hanya cukup mendengarkan apa yang difirmankannya. Dan aku bisa yakin bahwa hal itu adalah kebenaran. Tidak ada kesalahan atau cacat apapun dari apa yang dikatakannya. Dan semua yang dijanjikannya pasti akan digenapi. Kenyataan ini memberikan ketenangan kepadaku. Karena itulah yang menjadi pergumulan bagiku. Tidak selalu mudah memahami kebenaran. Karena begitu banyak pihak yang mengklaim kebenaran itu. Namun bagi Yesus ia tidak harus mengklaim bahwa apa yang dikatakannya, yang diajarkannya, dan yang dijanjikannya adalah kebenaran. Karena ia sendiri adalah surya kebenaran itu. Aku melihat sesuatu yang sangat menarik dalam pernyataan Nabi Maleaki itu. Karena ia menghubungkan pemahaman tentang Yesus sebagai surya kebenaran dengan karya yang dilakukannya. Ia mengatakan bahwa Yesus adalah surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Sang Nabi mengibaratkan surya pagi itu bagaikan burung yang memancarkan terang dan sayapnya mendatangkan kesembuhan. Aku penasaran dengan perkataan sang Nabi ini. Dan karena itu aku mencoba membaca konteks dari pernyataan itu. Di dalam pernyataan sang Nabi lebih jelas lagi dituliskan tentang perbandingan antara kejahatan atau yang disebut oleh sang Nabi sebagai kefasikan dengan kebenaran. Maleaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Terang yang palsu membuat manusia tidak bisa melihat kebenaran sebagaimana adanya sehingga mereka bisa salah memilih apa yang jahat dan tetap mengira bahwa pilihannya itu merupakan sesuatu yang benar. Terang yang palsu membuat orang berpikir bahwa pilihan yang dilakukannya sudah merupakan pilihan yang tepat, walaupun sebenarnya menyimpang dari kebenaran. Atau terang yang palsu memberikan rasa aman yang palsu kepada manusia. Sehingga walaupun ia sadar bahwa apa yang diyakininya itu tidak tepat, namun ia bisa menghibur dirinya sendiri dengan berbagai alasan karena pengaruh lampu itu. Aku bersyukur bahwa aku menemukan Yesus yang menjadi surya kebenaran bagiku. Dan ia menunjukkan kepadaku apa yang benar dan bagaimana aku harus bertindak di dalam kebenaran itu. Mungkin saja aku juga tidak selalu menyukai kebenaran yang ditunjukkannya kepadaku. Karena kebenaran itu tidak selalu sesuai dengan apa yang aku inginkan. Itu sangat mungkin terjadi. Karena Yesus sang surya kebenaran itu sudah menyinari segala yang ada dengan terangnya.
dan Ia sudah mengetahui segala sesuatu. Sedangkan bagiku pemahamanku hanya sebatas apa yang pernah aku alami dan yang aku lihat saja. Dan di dalam batas pemahamanku, sangat mungkin aku melihat arah yang aku tuju adalah arah yang paling baik bagiku. Karena mungkin sejauh mata memandang yang kulihat hanyalah hamparan rumput hijau yang landai dan menyenangkan. Namun bagi Sang Surya kebenaran itu, Ia tahu bahwa di balik rumput yang hijau dan landai itu bisa saja ada lubang yang besar, atau di baliknya bersembunyi ular yang berbisa yang bisa melumpuhkanku, atau bahwa di balik pepohonan yang tidak bisa aku lihat terdapat jurang yang dalam yang bisa menjebak aku. Aku bersyukur bahwa aku bisa mengandalkan Sang Surya kebenaran itu, sehingga aku tidak harus mengandalkan kemampuanku sendiri. Aku hanya perlu membaca kehendaknya di dalam kitab suci dan di dalam doaku, dan hal itu akan menguatkan aku untuk mengambil jalan yang terbaik bagiku. Semakin aku melihat betapa berbahayanya perjalananku jika aku harus tempuh sendirian, dan betapa mahal harga yang harus kubayar kalau aku harus selalu mengandalkan diriku sendiri, semakin aku bersyukur bahwa Yesus adalah surya kebenaran, bahwa Ia adalah terang yang menerangi dan sekaligus juga terang yang menyatakan kebenaran, karena Ia adalah sumber dari kebenaran itu sendiri. Tak pernah ku ragu akan kasih setiamu yang selalu nyata di hidupku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku aman dalam-Mu. Ku akui ku takkan bisa menjauh dari-Mu, dari kasih-Mu yang selalu ada. Ku akui ku takkan bisa lepas dari pelukan-Mu. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai surya kebenaran. Sebagai surya kebenaran, Yesus menyatakan kebenaran dan juga menjadi sumber dari segala kebenaran itu. Karena itu, jika kita memiliki kebenaran itu dan menjadikan kebenaran itu sebagai pedoman bagi hidup kita, maka kita akan mendapatkan kebenaran. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang kebenaran, atau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang pribadi Yesus yang adalah satu-satunya sumber kebenaran itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin didoakan atau Anda punya kesaksian karena Anda diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja kita bahas pada saat ini, Anda dapat menyampaikannya kepada kami. Dan Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Lepas dari pelukan-Mu, Tuhan Kaulah terang hidupku. Walau badai datang menerjang, ku kan tenang.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.